Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Indri hari ini, Rabu 8 Maret dalam Pekan Prapaskah yang kedua. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi terbesar dan terkemuka di tengah masyarakat tentu saja menjadi cita-cita dan keinginan banyak orang, termasuk mungkin di antara kita yang ada di ruangan ini. Dalam Injil hari ini, ketika Yesus mengatakan kepada para muridnya ia akan pergi ke Yerusalem, orang memahami bahwa kepergian Yesus ke Yerusalem untuk diangkat menjadi raja. Dengan kuasa, wibawa, pengajaran dan kebijaksanaannya menjadi syarat yang sangat mendukung ia menjadi raja. Oleh sebab itu, kepergiannya ke Yerusalem dipahami oleh sebagian pengikutnya untuk menjadi raja. Maka wajarlah ketika seorang ibu Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus dan meminta supaya ketika Yesus menjadi raja di Yerusalem, jangan melupakan anak-anaknya, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, dan harapan anaknya menjadi terbesar dan terkemuka di tengah banyak orang. Tapi Yesus mengatakan kepada ibu itu bahwa kepergiannya ke Yerusalem bukan pertama-tama menjadi raja duniawi, tetapi pemenuhan dari janjinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan tampaknya para murid yang lain, ke-10 murid yang lain juga tidak memahami hal itu. Bahkan mereka menjadi kecewa kepada 2 murid yang meminta jabatan kepada Yesus. Dalam kekecewaan itulah Yesus mengajarkan kepada mereka, kalau kamu ingin menjadi terbesar, kamu harus menjadi pelayan. Kalau kamu ingin terkemuka, kamu harus menjadi seorang hamba. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan Yesus ini dapat menginspirasi bagaimana kita di tengah dunia ini ternyata mencari yang terbesar dan terkemuka bukan pertama-tama supaya dipuji, supaya dilihat, supaya disanjung oleh orang. Kita mau menjadi terbesar dan terkemuka di hadapan Allah. Oleh sebab itu,
Yang kita usahakan adalah bagaimana menjadi terbesar dan terkemuka di hadapan Allah. Tentu saja kehidupan real kita di tengah dunia ini menjadi sarananya untuk bisa sampai kepada cita-cita itu. Yesus sendiri mencontohkan dirinya, dialah menjadi contoh seperti anak manusia datang untuk melayani, datang untuk menyelamatkan. Demikian jugalah kehidupan kita seperti itu. Bagaimana dalam kehidupan di lingkungan kita, dalam kehidupan harian kita, kita menunjukkan pelayanan-pelayanan yang didasari keimanan kita. Bagaimana saya dan Anda terlibat dalam pelayanan untuk memberikan yang terbaik di tengah masyarakat. Bagaimana saya dan Anda mau menjadi penolong, mau menjadi sesama bagi orang lain yang membutuhkan kita. Dengan cara itulah kita bisa menjadi terkemuka dan terbesar di hadapan Allah. Sekali lagi, Tuhan mau mengajak kita mau menjadi terbesar dan terkemuka, bukan pertama-tama di hadapan manusia, tapi kita mau menjadi terbesar dan terkemuka di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Dengan menunjukkan sikap yang sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan. Semoga kita semua, saya dan Anda, senantiasa dikaruniai rahmat untuk melaksanakan ajaran Tuhan di tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.